Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 10. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai bursa valuta asing. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Aprilia Pratiwi dengan NPM 0086, lalu ada juga Laila Novianti Dewi dengan NPM 0089, dan ada juga Anissa Ulhoir dengan NPM 0090. Langsung saja kita ke materi. Kita pertama membahas mengenai definisi atau pengertiannya. Jadi teman-teman mungkin udah tahu. Nah, jadi bursa valuta asing atau foreign exchange market itu adalah pasar untuk mengkonversi mata uang suatu negara ke dalam mata uang negara lain. Ada juga yang dimaksud dengan nilai tukar. Nah, nilai tukar atau exchange rate adalah dimana suatu mata uang itu diubah menjadi mata uang yang lain. Kita next ke fungsi dari valuta asing. Jadi ada 3 fungsinya. Yang pertama itu untuk konversi mata uang, lalu yang kedua mengasuransikan terhadap risiko nilai tukar, lalu yang ketiga adalah tukar menukar mata uang. Kita ke pembahasan yang pertama, itu ada konversi mata uang. Jadi di bisnis internasional itu memiliki 4 penggunaan utama dari bursa falas. Nah, yang pertama itu ada pembayaran perusahaan untuk penerimaan ekspor, pendapatan yang diterima dari investasi asing, lalu atau pendapatan yang diterima dari perjanjian lisensi dengan perusahaan asing yang mungkin dalam mata uang asing. Saya contohkan misalnya seperti ini. Penyulingan whisky di Skotlandia misalnya, mereka mengekspor whisky ke Amerika. Tentunya kan mereka akan dibayar menggunakan dolar, tetapi di Britania Raya sendiri dolar itu tidak bisa digunakan. Otomatis mereka harus menukarkan dolar mereka ke dalam mata uang pound sterling yang ada di Britania Raya, seperti itu. Nah, lalu yang kedua yaitu ada bisnis internasional menggunakan bursa falas ketika mereka harus membayar sebuah perusahaan asing untuk produk atau jasa dalam mata uang negaranya. Ini saya contohkan misalnya ya, Dell itu membeli komponen untuk komputer dari misalnya perusahaan di Malaysia. Karena mereka membeli di perusahaan Malaysia, otomatis mereka harus membayarnya dengan ringgit Malaysia. Jadi Dell harus menukarkan dolar mereka ke ringgit untuk untuk membayar komponen yang telah dibeli dari perusahaan Malaysia itu. Nah, lalu kita berlanjut ke yang ketiga. Yang ketiga itu ada bisnis internasional menggunakan bursa falas ketika mereka memiliki uang yang mereka ingin investasikan untuk jangka pendek di pasar uang. Nah, jadi contohnya saya misalkan suatu perusahaan di Amerika Serikat. Jadi mereka punya dana nih, dananya sekitar 10 juta dolar. Nah, dana 10 juta dolar ini kalau semisalnya diinvestasikan di Amerika Serikat sendiri, suku bunga terbaiknya bisa jadi hanya mendapat 4%. Tapi kalau misalnya mereka melakukan transaksi pada pasar uang di Korea misalnya, mungkin saja mereka akan mendapatkan persenan sekitar 12%. Nah, perusahaan Amerika Serikat ini bisa menukarkan 10 juta dolar mereka ke dalam won dan berinvestasi di Korea. Gitu. Lalu yang terakhir ada spekulasi mata uang adalah kegunaan lain dari bursa falas. Nah, jadi sebenarnya spekulasi mata uang itu kalau untuk perusahaan sebenarnya tidak begitu tidak dapat diprediksi. Jadi bisa jadi perusahaan mendapat keuntungan, tapi bisa jadi di sisi lain mereka juga bisa mendapatkan kerugian. Contoh keuntungannya saya misalkan yang tadi aja contohnya, kayak misalnya perusahaan Amerika Serikat tadi punya dana 10 juta dolar. Nah, mereka menginvestasikan dananya ke dalam yen Jepang, misalnya ke Jepang dengan mata uang yen. Nah, satu dolar itu setara dengan 120 yen. Jadi bisa ditotal kalau 10 juta tadi kalau di yen menjadi 1,2 miliar yen atau 12 juta dolar.
Jadi kan mereka mendapatkan keuntungan sekitar 2 juta dolar, seperti itu contoh keuntungannya yang akan dapat perusahaan. Lalu kita next ke pembahasan fungsi falasa kedua, yaitu mengasuransikan terhadap resiko nilai tukar. Nah ini tuh maksudnya gampangannya ini adalah kemungkinan dari perubahan tak terduga dari nilai mata uang. Nah jadi mengasuransikan nilai tukar ini tuh merupakan lindung nilai yang dilakukan perusahaan. Nah lindung nilai ini tuh adalah suatu investasi yang dilakukan khususnya untuk mengurangi atau meniadakan resiko untuk investasi lain. Nah ada dua, yaitu yang pertama ada nilai tukar tunai dan nilai tukar ke depan atau berjangka. Yang nilai tukar tunai itu adalah nilai di mana agen falas itu mengkonversi satu mata uang ke dalam mata uang yang lain. Contohnya misalnya saya ke Amerika, karena uang saya rupiah, saya menukarkannya ke bank dan saya menukarkannya ke dalam dolar. Pada saat itu juga uang saya terima. Nah itu merupakan salah satu bentuk nilai tukar tunai. Kalau semisalnya yang nilai tukar ke depan itu yaitu nilai yang mengatur transaksi di masa depan. Jadi waktunya itu bisa aja 90 hari atau 180 hari, atau di beberapa kasus bisa juga dia bertahun-tahun gitu. Biasanya ini adalah kesepakatan kesepakatan dua pihak yang ingin bertukar mata uang dan mengeksekusinya di masa depan gitu. Lalu kita next ke fungsi pembahasan yang ketiga ya. Yang ketiga ini adalah tukar menukar mata uang. Jadi tukar menukar mata uang ini adalah pembelian dan penjualan secara simultan dari jumlah yang diberikan falas untuk dua nilai yang berbeda. Contoh gampangnya misalnya ya, Apple, perusahaan Apple itu dia memproduksi Apple itu layar monitornya itu dibeli dari Jepang, tapi setelah menjadi laptop mereka juga menjualnya di Jepang. Jadi ada dua nilai yang berbeda gitu di situ, seperti itu contohnya. Lalu ada sifat dasar dari falas. Ada dua fitur dari bursa falas sendiri. Yang pertama ada bursa falas tidak pernah tidur. Jadi memang di beberapa tempat atau di beberapa negara itu bursa falas hanya tutup sekitar 3 jam saja. Jadi selama 3 jam itu mereka tetap bertransaksi, tetapi di daerah-daerah yang lebih kecil. Kedua, ada integrasi dari berbagai pusat-pusat perdagangan. Nah jadi integrasi dari berbagai pusat-pusat perdagangan ini, jaringan komputernya biasanya berkecepatan tinggi antara pusat-pusat perdagangan di seluruh dunia setelah secara efektif menciptakan bursa tunggal. Nah, integrasi pusat keuangan berarti tidak ada perbedaan yang signifikan dalam nilai tukar di pusat-pusat perdagangan. Lalu ada fitur lainnya, yaitu peran penting yang dimainkan oleh dolar Amerika Serikat. Yang biasanya valuta asing itu melibatkan dua mata uang, tetapi kadang dolar Amerika Serikat juga ikut andil dalam penentuannya. Misalnya dalam Korea won akan ditukarkan ke rupiah misalnya. Nah, itu biasanya ada keterlibatan dolar, kayak misalnya dari Korea won itu dijual dulu ke dalam atau ditukarkan dulu ke dalam dolar, lalu setelahnya dari dolar ini ditukarkan kembali ke rupiah. Nah jadi melalui tahap yang memutar atau harus melibatkan dolar terlebih dahulu. Saya akan melanjutkan presentasi dari Abra, teori ekonomi terhadap penentuan nilai tukar, yaitu ada harga dan nilai tukar. Harga dan nilai tukar terdiri dari yang pertama ada hukum satu harga.
Hukum satu harga yang ada dalam pasar bebas kompetitif dari biaya transportasi dan hambatan perdagangan, produk sama yang terjual di berbagai negara berbeda harus dijual pada harga yang sama ketika harga mereka disamakan dalam mata uang yang sama. Yang kedua yaitu ada paritas daya beli, ditemukan dari setiap set harga barang ataupun jasa. Dengan membandingkan harga produk yang sama dalam mata uang yang berbeda, akan ada kemungkinan untuk menentukan nilai tukar real atau PPP yang akan ada jika pasar efisien. Yang selanjutnya yaitu uang yang berbeda dan inflasi harga. Teori PPP memprediksi bahwa perubahan harga relatif akan menghasilkan perubahan dalam nilai. Secara teoritis, sebuah negara di mana inflasi harga berjalan dengan signifikan harus berharap untuk melihat depresiasi mata uangnya terhadap negara-negara di mana tingkat inflasi lebih rendah. Yang selanjutnya yaitu ada uji empiris terhadap teori PPP. Kegagalan untuk menemukan hubungan yang kuat antara tingkat inflasi relatif dan pergerakan nilai tukar telah disebut sebagai puncak puzzle paritas daya beli. Beberapa faktor dapat menjelaskan kegagalan teori PPP untuk memprediksi nilai tukar yang lebih akurat. Yang selanjutnya yaitu suku bunga dan nilai tukar. Teori ekonomi mengatakan bahwa suku bunga mencerminkan harapan tentang kemungkinan inflasi pada masa depan. Di negara-negara di mana inflasi diperkirakan akan tinggi, suku bunga juga akan tinggi karena investor menginginkan kompensasi untuk penurunan nilai uang mereka. Hubungan ini pertama kali diresmikan oleh ekonom Irvan Fisher dan disebut sebagai efek Fisher. Efek Fisher menyatakan bahwa suku bunga nominal suatu negara adalah jumlah yang diperlukan suku bunga nyata dan tingkat yang diharapkan inflasi selama periode di mana dana yang akan dipinjamkan. Yang selanjutnya yaitu psikologi investor dan efek ikut-ikutan. Psikologi investor dan efek ikut-ikutan memainkan peran utama dalam menentukan nilai tukar jangka pendek. Namun, efek ini tidak sulit untuk memprediksi. Psikologi investor dapat dipengaruhi faktor-faktor politik dan oleh peristiwa mikroekonomi, seperti keputusan investasi perusahaan individu, banyaknya kelonggaran yang terkait dengan fundamental makroekonomi, seperti tingkat inflasi yang relatif. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Lala, yaitu memprediksi nilai tukar. Memprediksi nilai tukar terdapat dua gagasan dalam mengatasi masalah. Yang pertama, gagasan pasar yang efisien. Gagasan pasar yang efisien berpendapat bahwa nilai tukar tunai berjangka merupakan tindakan terbaik dalam memprediksi nilai tukar pada masa depan. Karena itu, investasi dalam layanan peramalan akan membuang-buang uang. Yang kedua yaitu gagasan pasar yang tidak efisien. Gagasan pasar yang tidak efisien ini berpendapat bahwa perusahaan dapat meningkatkan perkiraan nilai tukar valuta asing pada masa depan, seperti yang tertuang dalam nilai berjangka, dengan berinvestasi pada jasa peramalan. Memprediksi nilai tukar sendiri terdapat dua pasar. Yang pertama yaitu market school yang efisien. Market school yang efisien terdapat nilai tukar ke depan atau berjangka yang merupakan prediksi kolektif para pelaku pasar nilai tukar tunai tunggal pada tanggal yang ditentukan pada masa depan. Nilai tukar ke depan adalah yang terbaik sebagai penunjuk nilai tukar tunai berjangka. Tidak masuk akal bagi perusahaan untuk menghabiskan uang tambahan untuk meramalkan pergerakan nilai tukar jangka pendek. Market school yang efisien, pasar yang efisien atau efficient market ini adalah satu pasar di mana harga mencerminkan informasi publik yang tersedia. Contohnya seperti kemungkinan perubahan nilai tukar pada masa depan. Perusahaan tidak bisa mengalahkan pasar dengan berinvestasi dalam layanan peramalan. Ada beberapa bukti bahwa nilai tukar berjangka tidak bisa menjadi penunjuk mengenai nilai tukar tunai berjangka dan bahwa prediksi yang lebih akurat dari nilai tukar berjangka dapat dihitung dari informasi publik yang tersedia. Yang kedua yaitu market school yang tidak efisien.
Pasar yang tidak efisien atau inefficient market adalah satu pasar di mana harga tidak mencerminkan semua informasi yang tersedia. Sebuah pasar yang tidak efisien atau inefficient market ini nilai tukar ke depan tidak bisa dijadikan penunjuk yang baik untuk nilai tukar tunai ke depannya. Yang selanjutnya yaitu pendekatan untuk peramalan. Terdapat dua pemikiran, yaitu yang pertama analisis fundamental dan yang kedua yaitu analisis teknis. Analisis fundamental sendiri mengacu pada teori ekonomi untuk membangun model ekonometrik canggih untuk memprediksi pergerakan nilai tukar. Variabel yang terkandung dalam model sejenis mencakup seperti tingkat pertumbuhan relatif uang yang beredar, tingkat inflasi, dan suku bunga. Selain itu, variabel yang berhubungan dengan posisi neraca pembayaran. Defisit neraca pembayaran saat ini atau impor barang dan jasa lebih besar daripada ekspor, menciptakan tekanan yang dapat mengakibatkan depresiasi mata uang negara di bursa valuta asing. Yang kedua yaitu analisis teknis. Analisis teknis ini didasarkan pada premis bahwa terdapat tren dan gelombang pasar yang bisa dianalisis secara tren dan gelombang sebelumnya, dapat digunakan untuk memprediksi tren dan gelombang pada masa depan. Yang selanjutnya yaitu konvertibilitas mata uang. Konvertibilitas mata uang sendiri, mata uang suatu negara dikatakan yang pertama dapat dikonversikan secara bebas atau freely convertible, yaitu ketika pemerintah negara tersebut mengizinkan baik warga negara maupun bukan warga negara untuk membeli sejumlah mata uang asing yang tidak terbatas melalui sistem tersebut. Yang kedua dapat dikonversikan secara eksternal atau externally convertible. Dikatakan bahwa ketika bukan warga negara saja yang boleh mengonversikan mata uang tersebut ke dalam mata uang asing tanpa ada batasan. Yang terakhir yaitu tidak dapat dikonversikan atau non-convertible. Dikatakan seperti itu ketika baik warga negara maupun bukan warga negara tidak diperbolehkan untuk mengonversi ke dalam mata uang asing. Konvertibilitas bebas tidak universal. Banyak negara menempatkan pembatasan terhadap kemampuan warga negaranya untuk mengonversi mata uang domestik ke mata uang asing atau kebijakan konvertibilitas eksternal. Pembatasan berkisar dari yang relatif kecil seperti membatasi jumlah mata uang asing yang mungkin mereka ambil dari negara yang mereka kunjungi menuju ke besar seperti membatasi kemampuan perusahaan domestik untuk mengambil mata uang asing dari suatu negara. Suatu negara tersebut dinamakan sebagai capital flight karena hal ini terjadi ketika warga negara dan bukan warga negara bergegas mengonversikan kepemilikan atas mata uang domestik menjadi mata uang asing. Perusahaan dapat menangani masalah mata uang yang tidak dapat dikonversikan dengan terlibat dalam counter trade atau perdagangan dengan pertukaran barang. Counter trade mengacu pada perjanjian seperti barter, di mana barang dan jasa dapat diperdagangkan untuk barang dan jasa lainnya. Counter trade masuk akal ketika mata uang suatu negara tidak dapat dikonversikan. Yang selanjutnya yaitu implikasi untuk manajemen. Terdapat 3 risiko valuta asing. Yang pertama yaitu exposure transaksi, yang berarti sejauh mana fluktuasi nilai tukar memengaruhi pendapatan dari transaksi perorangan. Exposure transaksi meliputi kewajiban untuk pembelian atau penjualan barang dan jasa dengan harga yang telah disepakati sebelumnya dan pinjam-meminjam dana dalam mata uang asing. Yang kedua yaitu exposure translasi, yang berarti dampak dan perubahan nilai tukar mata uang terhadap laporan keuangan yang dilaporkan perusahaan. Exposure translasi berkaitan dengan pengukuran saat peristiwa masa lalu, hasil perhitungan keuntungan atau kerugian yang dikatakan belum direalisasikan. Yang ketiga yaitu exposure ekonomi, yang berarti sejauh mana daya produktif internasional suatu perusahaan pada masa depan dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar.
Eksposur ekonomi ini berkaitan dengan dampak jangka panjang dari perubahan nilai tukar dalam harga pada masa depan penjualan dan biaya. Yang selanjutnya yaitu mengurangi translasi dan eksposur transaksi. Yang pertama terdapat strategi memimpin atau lead strategi, mencoba untuk mengumpulkan piutang mata uang asing atau pembayaran dari pelanggan sejak awal ketika mata uang asing diperkirakan akan terdepresiasi dan membayar utang mata uang asing atau kepada pemasok sebelum jatuh tempo ketika mata uang diharapkan terapresiasi. Yang kedua yaitu strategi menunda pengumpulan piutang mata uang asing jika mata uang yang diharapkan terapresiasi dan menunda utang jika mata uang diperkirakan mengalami depresiasi. Memimpin dan menunda melibatkan kecepatan pembayaran dari mata uang negara yang lemah ke mata uang negara yang kuat dan menunda aliran masuk dari mata uang negara yang kuat ke mata uang negara yang lemah. Strategi memimpin dan strategi menunda bisa sulit dilaksanakan, namun perusahaan harus berada dalam posisi untuk melakukan kendali atas persyaratan pembayaran. Yang selanjutnya yaitu mengurangi eksposur ekonomi. Mengurangi eksposur ekonomi membutuhkan pilihan strategis yang melampaui ranah pengelolaan keuangan. Kunci untuk mengurangi eksposur ekonomi adalah untuk mendistribusikan aset produktif perusahaan ke berbagai lokasi sehingga kesejahteraan keuangan perusahaan jangka panjang tidak dipengaruhi oleh perubahan yang merugikan dalam nilai tukar. Ini merupakan strategi perusahaan baik besar maupun kecil yang terkadang harus diaplikasikan. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah lain untuk mengelola risiko nilai tukar. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu kontrol pusat eksposur yang dibutuhkan untuk melindungi sumber daya secara efisien dan memastikan bahwa masing-masing subunit mengadopsi campuran taktik dan strategi yang benar. Yang kedua, perusahaan harus membedakan antara di satu sisi transaksi dan eksposur translasi serta di sisi lain paparan ekonomi. Yang ketiga yaitu kebutuhan untuk meramalkan pergerakan nilai tukar pada masa depan tidak dapat dilebih-lebihkan. Dan yang terakhir yaitu perusahaan perlu membangun sistem pelaporan yang baik sehingga fungsi keuangan pusat atau pusat pertukaran asing dari pihak internal secara teratur dapat memantau posisi eksposur perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.